Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin berbagi satu cerita atau satu pengalaman yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk para peternak pemula. Nah, teman-teman yang saat ini hendak beternak ayam kampung atau ayam joper dan terpaksa harus membeli DOC dari jarak yang sangat jauh, misalnya dari luar pulau. Misalnya teman-teman ada di Sumatera, kemudian harus membeli DOC dari Pulau Jawa, atau seperti saya yang ada di Sulawesi, dulu saya pesan dari Pulau Jawa. Nah, dahulu teman-teman, waktu saya masih memesan DOC dari Jawa, itu saya sering mendapatkan DOC yang kualitasnya itu sangat buruk. Itu ketika belum sampai di kandang saya, masih sampai di bandara. Ketika saya cek, itu dalam DOC itu sudah banyak yang seperti ayam sakit yang mungkin sudah kehausan, kelelahan, dehidrasi, dan tentu saja ya sudah ada beberapa ekor yang mati di perjalanan. Nah, DOC yang semacam ini itu biasanya ketika sampai di kandang, jika tidak dirawat dengan baik, maka ini bisa menyebabkan kematian, mungkin bisa mencapai sekitar 20-30%. Bahkan dahulu saya pernah mendapatkan DOC yang memang kualitasnya sangat buruk, itu angka kematiannya mencapai 55%. Jadi waktu itu saya pesan 1000 ekor, dan pada usia 25 hari saat saya pindah kandang, itu sisa yang saya pindah itu tinggal sekitar 450 ekor. Jadi sekitar 550 ekor yang mati. Itu kenapa? Karena DOC yang mereka kirim itu yaitu DOC yang mungkin sudah menetas sekitar 3, 4 atau bahkan sudah 5 hari. Nah, jadi sebagai saran untuk teman-teman yang saat ini berencana untuk membeli DOC dari jarak yang jauh, misalnya dari Pulau Jawa, dari luar pulau misalnya, maka saya sarankan sebaiknya teman-teman mintalah kepada breedernya agar mengirimkan DOC yang baru menetas. Jangan dikirim DOC yang sudah menetas atau sudah berusia sekitar 4-5 hari. Karena DOC yang berusia sekitar 4 hari itu, mereka di dalam perut mereka itu sudah tidak ada lagi cadangan makanan, sehingga mereka tidak tahan lagi untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh atau dalam waktu yang lama tanpa makan dan tanpa minum. Nah, jika yang dikirim itu DOC yang baru menetas, maka ketika anak ayam itu menetas dari telur, di dalam perut mereka ini masih tersedia cadangan makanan berupa kuning telur. Nah, kuning telur ini biasanya akan bertahan dalam perut ayam ini sekitar 1-2 hari. Nah, kesempatan sekitar 1-2 hari setelah menetas itulah yang harusnya dimanfaatkan oleh para breeder untuk mengirimkan DOC yang pemesannya itu dari jarak yang jauh. Nah, mungkin itu teman-teman sebagai saran, ketika teman-teman hendak membeli DOC dari jarak yang jauh, mintalah kepada breedernya agar supaya dikirimkan DOC yang baru menetas. Misalnya seperti menetas malam ini, mungkin besok pagi atau besok siangnya DOC-nya sudah harus dikirim, agar supaya DOC itu sampai ke kandang teman-teman itu masih dalam keadaan fresh, dalam keadaan yang masih segar, dan tentu saja ini akan berdampak baik pada pertumbuhan selanjutnya. Nah, bagaimana jika seandainya ternyata teman-teman mendapatkan DOC yang sudah berusia sekitar 4-5 hari, dan ketika sampai di kandang teman-teman banyak yang sudah lesu atau bahkan sudah ada beberapa ekor yang mati di perjalanan, maka sesuai pengalaman saya, pada saat DOC itu dikeluarkan dari boxnya,
atau dari dos DOC itu, maka perbanyaklah tempat minum. Perbanyaklah tempat minum dan luangkan lebih banyak lagi waktu teman-teman di dalam kandang itu agar memperhatikan mana ayam-ayam yang sudah dehidrasi, yang sudah sangat parah itu mungkin bisa segera ditangani, diambil, kemudian diberikan minum langsung kepada di mulutnya, langsung diteteskan mungkin air gula di bagian mulutnya. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai DOC, yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.